Universitas Samratulangi merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Sulawesi Utara dengan status terakreditasi A. Yang pertama, definisi hukum. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan dan maksud untuk mengatur tingkat laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Tak hanya itu, hukum juga merupakan peraturan atau ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berguna untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarannya. Menurut Dr. Andes E. Utrecht, S.A., hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Yang kedua itu menurut Plato, hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik serta juga mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah. Kemudian definisi hukum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung itu KBBI adalah yang pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Yang kedua, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, patokan, kaidah atau ketentuan. Yang keempat itu keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan vonis. Yang kedua, fungsi dan tujuan hukum. Fungsi hukum secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Yang kedua, hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kurung lahir batin. Yang keempat, hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial dalam kurung penggerak pembangunan. Yang kelima, hukum berfungsi sebagai alat kritik dalam tanda kurung fungsi kritis. Yang keenam, hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian. Tujuan hukum. Dalam literatur hukum dikenal ada dua teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis dan utilitis. Teori etis mendasarkan pada etika. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadikan hakim atas dirinya sendiri. Tujuan hukum menurut para ahli. Menurut Aristoteles dalam kurung teori etis, tujuan hukum semata-mata mencapai keadilannya, artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Disebut teori etis karena isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Menurut Jeremy Bentham dalam kurung teori utilitis, hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan, artinya hukum bertujuan menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat.
Definisi agraria dan hukum agraria. Kata agraria berasal dari kata Latin, yaitu agrarius, yang berhubungan dengan tanah, sehingga agraria merupakan hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan kepemilikan lahan. Agraria sering pula disamakan dengan pertahanan. Dalam banyak hal, agraria berhubungan erat dengan pertanian, dalam pengertian luas yaitu agrikultur, karena pada awalnya, keagrarian muncul karena terkait dengan pengelolaan lahan. Agraria bukanlah cabang ilmu, melainkan sekumpulan perangkat yang mengatur aspek hukum terkait dengan lahan. Geodesi merupakan alat dasar bagi agraria untuk menentukan ukuran lahan, sedangkan ilmu administrasi dan peraturan hukum merupakan alat pokok dalam keagrariaan. Hukum agraria dalam arti sempit, yaitu merupakan bagian dari hukum agraria dalam arti luas, yaitu hukum tanah atau hukum tentang tanah, yang mengatur mengenai permukaan atau kulit bumi saja atau pertanian. Hukum agraria dalam arti luas ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu, juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Definisi hukum agraria menurut para ahli. Yang pertama, Dr. Andes E. Utrecht SH. Hukum agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria melakukan tugas mereka. Dan yang kedua, menurut Budi Harsono, ialah kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu, juga ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Landasan hukum agraria di Indonesia. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu landasan dan apa itu hukum. Landasan adalah sesuatu yang menjadi dasar atau yang menjadi titik tolak, sedangkan hukum dapat dikatakan sebagai sebuah peraturan atau aturan. Jadi, landasan hukum agraria adalah sesuatu yang menjadi dasar atau titik tolak maupun titik acuan dari sebuah peraturan yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Masuk saja pada materi, yakni landasan hukum agraria di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum agraria di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau yang lebih kita kenal dengan UUPA. Nah, mengenai landasan hukum agraria Indonesia, tentunya setiap masa memiliki landasan yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum agraria di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan tentunya Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur mengenai agraria sendiri. Sehingga pada saat itu kita masih mengacu pada hukum barat yang dimana mereka mengacu juga pada kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian yang kedua yakni kita berlandaskan pada hukum adat. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Kemudian masuk pada masa setelah Indonesia merdeka. Nah, setelah kemerdekaan tentunya di sini kita memiliki dua masa transisi, yakni pada masa 15 tahun setelah kemerdekaan dan juga setelah 15 tahun kemerdekaan. 15 tahun pertama dari awal kemerdekaan itu Indonesia belum memiliki undang-undang pokok agraria, masih sama sebelum kemerdekaan, di mana pada saat itu kita masih mengacu pada hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita mengacu pada peraturan sedikit peraturan yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yakni mengenai masalah hipotek. Kemudian 15 tahun setelah Indonesia merdeka, nah disinilah UUPA keluar, yakni pada tahun 1960, di mana pada saat itu kita sudah memiliki undang-undang pokok agraria sendiri, yang dimana undang-undang pokok agraria Indonesia pada saat itu hingga saat ini berlandaskan 3 hal utama, yakni yang pertama pada undang-undang, yang kedua yakni berlandaskan pada hukum adat, tetapi di sini hukum adat yang telah disanir, dan yang ketiga adalah ketetapan pemerintah. Yang kelima, kedudukan hukum agraria dalam tata hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang bertujuan untuk 1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. 2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Ketiga, meletakkan dasar-dasar
untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Berdasarkan tujuan pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, maka seharusnya kaidah-kaidah hukum agraria dibicarakan oleh cabang ilmu yang berdiri sendiri, yaitu oleh cabang ilmu hukum agraria. Menurut Profesor Suhardi, bahwa untuk dapat menjadi suatu cabang ilmu harus memenuhi suatu persyaratan ilmiah, di antaranya 1. Persyaratan objek material, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Persyaratan objek formal, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar atau pedoman dalam penyusunan hukum agraria. Saya akan menjelaskan sifat dan ruang lingkup pengaturan hukum agraria. Hukum agraria negara Indonesia bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur 1. Hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Hubungan hukum antara negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia dengan bumi, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 3. Hubungan antara orang, baik sendiri-sendiri dan badan hukum dengan bumi, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang dimaksud dengan hak tanah ialah hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lain. Pembaharuan hukum agraria nasional. Maraknya konflik agraria erat kaitannya dengan perilaku dan sikap birokrat pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan agraria yang ada. Pemerintah bertindak seolah sebagai pemilik tanah, sehingga dengan sekendak hati dapat memberikan penguasaan dan pengusahaan kepada sektor swasta dengan mengabaikan kepentingan rakyat. Praktik ini sesungguhnya bersumber kepada penafsiran yang keliru terhadap hak menguasai negara atau HMN yang tercantum di dalam UPA 1960. Sejatinya, konsepsi HMN dalam politik hukum agraria sebagai terjemahan dari pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa penguasaan negara atas kekayaan alam diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Namun, hal ini banyak diselewengkan sehingga lebih mendatangkan petaka bagi rakyat.